Halo Sobat Me Times, balik lagi di channel ini. Nah, kali ini kita bakal nge-unboxing dua vacuum cleaner dari Xiaomi. Tapi sebelum itu aku mau disclaimer kalau Bang Gondrong lagi nggak bisa hadir hari ini. Makanya hari ini digantiin sama aku. Nah, di sini kita bakal nge-unboxing dua vacuum cleaner. Yang satu adalah Xiaomi Robot Vacuum Cleaner S10 dan Xiaomi Robot Vacuum Cleaner Mop 2C. Perbedaannya apa? Oke, langsung kita mulai. Di samping sini kita bisa lihat kalau dari boxnya mungkin udah kontras banget perbedaannya. Yang satu dia tampilannya lebih elegan, yang satu dia tampilannya lebih legacy. Jadi kalau di sini dia pakai box biasa, warnanya coklat seperti kardus umumnya. Kalau ini dia udah full color. Ya sebenarnya kalau box itu udah nggak terlalu ngaruh ya. Kita coba unboxing satu-satu. Kita mulai dari yang 2C. Oke, di sini kita udah ngebuka kardus dari Xiaomi Robot Vacuum Cleaner yang C2. Kita lihat di sini untuk desainnya dia berwarna putih. Kita coba buka plastiknya. Wih, enak banget. Kalau kita lihat sekilas, dia ukurannya itu hampir mirip dengan robot vacuum cleaner pada umumnya. Cuma yang ditekankan oleh Xiaomi buat produk ini, dia punya ketebalan nggak terlalu tebal. Jadi buat masuk ke bawah-bawah sofa, bawah-bawah meja, ini masih oke banget. Ini diklaim cuma 8 cm. Jadi buat masuk ke bawah-bawah meja, bawah-bawah sofa itu masih oke. Nah, setiap kalian ngebeli robot vacuum cleaner dari Xiaomi itu, kalian pasti dikasih pengaman seperti ini. Dan make sure sebelum kalian ngegunainnya, kalian ngebuka dulu. Ini tuh biar pas dalam box si vacuum cleanernya itu nggak kebentur-bentur. Gitu kan. Karena lumayan mudah rusak kalau misalnya dia nggak dikasih pengaman seperti itu. Oke, jadi dari tampilan dia warnanya putih, kemudian ada detail hitam seperti ini di bagian depan. Ini tuh buat sensornya. Kemudian di atasnya dia ada tombol on dan tombol home. Jadi kalau dia diklik home, dia bakal balik lagi ke stationnya. Buat stationnya ukurannya seperti ini. Nggak lebih dari telapak tangan orang dewasa. Ini, jadi buat ngecas dia udah otomatis dia bisa balik sendiri ke stationnya. Kita coba taruh dulu. Oke, lanjut kita buat robot vacuum cleaner yang S10. Kita coba unboxing. Di sini seperti yang dibilang tadi, tampilannya dia lebih elegan. Kita coba buka. Oke. Untuk dimensi dia masih sama ya. Kalau dari detail yang ada di web dari Xiaomi, cuma kita coba lihat secara langsung apakah betul sama. Oke, dari produk inbox-nya aja, dia disusun dengan lumayan berbeda. Waduh. Oke, di sini udah kita buka. Sama, dia punya kitab-kitab kayak gini juga, kayak yang tadi seri C2. Kemudian dikasih home juga buat ngecas. Ada charger juga. Kemudian ada unitnya. Nah, oh iya tadi sama-sama dikasih side brush ya. Jadi buat produknya itu sama-sama dikasih side brush seperti ini. Jadi ini buat yang C2, ini buat yang S10. Kita coba buka plastiknya dulu. Nah, buat tampilan secara sekilas dia punya beberapa perbedaan. Kalau detailnya mungkin kita jelasin lagi nanti. Nah, seperti yang tadi dibilang, di sisi kiri kanan itu dikasih pengaman buat bumpernya, jadi dia nggak gampang rusak selama pengiriman. Kemudian di bagian atas ini dia masih ada si tombol power dan tombol home. Kemudian buat detail yang lain sama kayak si C2, dia punya sensor di depan ini berwarna hitam. Nah, sekilas sebenarnya lebih kecil yang ini, ya kan? Tapi buat ketebalan ternyata dia masih sama. Perbedaannya cuma 0,2 cm. Jadi nggak begitu ngaruh lah ya buat perbedaannya. Dan ditekanin lagi kalau ini tuh bisa masuk di bawah sofa. Oke, sebenarnya ada satu perbedaan yang mencolok. Kalau teman-teman lihat, di belakang sini dia ada tempat buat naruh air. Jadi selain vakum, dia itu juga buat mop elektrik. Jadi
dia bisa ngepel juga. Nah, kalau ini dia nggak ada di belakang sini, tapi dia detailnya ada di bagian dalam bodinya, jadi nggak kelihatan. Oke, kita coba breakdown satu-satu dulu. Dalam satu pembelian, dia udah dilengkapin unit per unitnya. Unitnya itu ada C2, ada S10 ini. Untuk emboss logonya dia di sini emboss logonya Xiaomi, sedangkan di sini hanya Mi. Ya kan? Jadi ada beberapa perbedaan. Kemudian untuk diameter ternyata lebih besar sedikit diameter yang C2, sedangkan yang S10 dia lebih kecil sedikit. Untuk ketebalan dia perbedaannya 0,2 cm. Kemudian di bawah sini dia udah ada vakumnya bagian sini. Kemudian ada tempat buat charging. Kemudian di sini ada dua roda yang udah ada suspensinya. Jadi buat lantai yang punya level tinggi yang berbeda itu masih bisa dijangkau oleh Xiaomi S10 ini. Berikutnya buat Xiaomi C2. Dia juga sama. Di bagian depan ada port buat ngecasnya ini otomatis. Kemudian di sini ada buat vacuum suctionnya dan ada dua roda yang bisa digunakan buat ngelewatin lantai dengan ketinggian yang berbeda, level yang berbeda. Oke, kalau dari segi tampilan dia ada sedikit perbedaan. Jadi buat yang ini dia full lebih berjarak buat fibernya, sedangkan ini dia di bagian sini fibernya itu agak renggang. Jadi yang lumayan powerful itu mungkin di bagian tengahnya aja, sedangkan dia ini udah full kiri ke kanan itu udah full fibernya. Kemudian buat yang ini dia punya sedikit roda kecil, sedangkan ini dia enggak, jadi mungkin lebih ke detailnya aja. Oke, kita coba balik lagi. Jadi tampak sekilas sama-sama berwarna putih, sama-sama glossy. Kita coba ngecek buat dalam-dalemannya. Buat dalam-dalemannya di sini kita dikasih water tank, jadi buat ngisinya itu ada di sebelah sini. Sedangkan buat yang S10 dia ngisinya itu ada di belakang sini. Jadi ini kelihatannya lebih seamless, yang ini kelihatannya lebih simple ketika pengen ngeganti. Jadi nggak perlu ngebuka-buka lagi. Yang menarik ya di sini itu dia punya fitur yang sebenarnya nggak banyak dipunya dari vacuum cleaner pinter lainnya. Kalau ini kan dia kelebihannya dia bisa nyedot lebih gede, dia 4000 Pascal. Sedangkan ini cuma 2200. Cuma perlu diketahui selain dia punya fitur vacuum suction, ini udah dilengkapi dengan CPU. Nah, CPU buat apa? Agak baru ya buat robot vacuum cleaner. Jadi CPU-nya ini dia berfungsi buat bekerja dengan lebih pintar. Jadi selain dia bisa tahu di depan ada obstacle atau enggak, ini tuh dia bisa dipakai buat ngemetain ruangan. Jadi misalnya kalian mau ngebersihin ruangan kamar, tapi untuk di bagian-bagian tertentu itu nggak boleh dilewatin sama si robot vacuum cleaner C2 ini. Nah, itu bisa dibikin restricted area, itu bisa dibikin tembok virtual, dan itu semuanya dilakukan oleh si prosesornya ini. Dan prosesornya ini udah quad core, jadi buat sekelas robot vacuum cleaner itu udah cukup banget ya kan. Buat HP atau laptop entry level juga masih pakai yang quad core, dan ini udah quad core juga, jadi lumayan pintar. Cuma kalau masalah tenaga lebih jago ini tentunya. Oke, dan kedua produk ini sama-sama bisa dikonekin ke Mi Home. Jadi buat kontrolnya itu sebenarnya ada 3. Yang pertama tadi tombol fisik yang di sini buat on off, kemudian ada tombol home, kemudian bisa buat dipakai dengan aplikasi Mi Home, dan yang terakhir dia udah support dengan voice control. Jadi kita udah bisa ngeset untuk mulai cleaning atau back to home lagi. Oke, di sini udah ada 2 vacuum cleaner yang akan kita testing. Yang pertama ada vacuum cleaner yang tipe S10 dan ada yang tipe 2C. Nah, kalau kita lihat dockingnya itu hampir sama. Kalau yang tipe S10 dia itu dimensinya lumayan lebih panjang, sedangkan yang tipe C2 itu dimensinya lebih ramping. Nah, kalau kita lihat, kalau dia ngecas itu tombol di indikator lampu pada kedua bodi dari robot ini dia bakal kedap-kedip. Kalau yang tipe S10 dia kedap-kedipnya warna putih. Sedangkan kalau yang tipe C2 dia kedap-kedipnya putih dan merah. Nah, kita udah ngeinstal 2 vacuum cleaner ini ke dalam aplikasi Mi Home. Jadi buat teman-teman kalau mau ngeoperasiin 2 unit ini, kalian perlu install dulu aplikasi Mi Home-nya. Nah, di sini kita udah install aplikasi Mi Home-nya. Kita coba tes dulu yang tipe C2. Oh, yang tipe S10. Nah, gampang banget teman-teman kalau misalnya kalian pengen start buat robot vakumnya bekerja, kalian tinggal nyalain di sini. Sebelumnya kalian perlu konekin dulu.
Jadi kalian tekan tombol home dan tombol powernya dulu, itu kurang lebih selama 10 detik. Nah, nanti akan ada indikator bahwa unit udah siap buat di-connect. Nah, kalian juga perlu konekin dengan WiFi terlebih dahulu biar si perangkatnya ini bisa terkoneksi secara wireless. Oke, kita coba ya buat nge-start. Kalau di start itu, nah, si robotnya itu bakal otomatis mengeluarkan suara dan akan langsung bekerja. Nah, di sini tuh tersedia dari nah, sekarang aku lagi nge-pause. Nah, di aplikasi ini dia tersedia dalam banyak mode. Nah, salah satu modenya adalah mode ngevakum aja atau mode vakum plus ngepel dan mode ngepel aja. Nah, di sini juga ada 5 kekuatan dari vacuum cleanernya. Yang pertama ada yang silent, jadi mesinnya itu nggak terlalu berisik. Kemudian ada yang standar, medium, and turbo. Nah, kalau turbo itu berarti suaranya lumayan berisik, tapi nyedotnya lebih kuat lagi. Kemudian kalau kalian ngepel, itu bakal dikasih pilihan buat water level. Jadi water levelnya bisa disesuaikan. Ada yang low, medium, and high. Kita coba yang mode vakum aja untuk kekuatan yang turbo. Tapi sebelumnya kita coba kasih remahan-remahan kerupuk biar tahu perbedaannya sebelum dan setelah di vakum. Oke, di bawah sini udah aku kasih remahan-remahan kerupuk, jadi teman-teman bisa tahu gimana perbedaannya kalau sebelum dan setelah di vakum oleh robot S10 ini. Kita langsung start aja. Oke, tadi udah lihat ya perbedaannya. Sebenarnya kalau kita perhatiin emang nggak terlalu bersih karena emang bukan line-nya, jadi bukan jalurnya yang dia bersihin. Tapi kalau jalur yang dia bersihin itu udah mantep banget. For your information, tadi kita gunain itu mode turbo, jadi emang bener-bener kekuatannya itu sampai 2200 Pascal. Nah, kita coba yang tipe C2. Kita taburin dulu remahan-remahannya. Nah, di sini udah ada remahan-remahannya. Kita sengaja buat lebih panjang lagi. Sekarang kita coba konekin ke Xiaomi yang C2. Untuk informasi tambahan, C2 ini dia punya kekuatan sampai 4000 Pascal. Jadi tentunya kekuatan nyedotnya lebih kuat. Kita coba langsung ya. Oke, kan tadi kita udah nyobain vacuum cleaner dari yang tipe S10. Nah, sekarang aku mau kasih lihat buat hasil vakumnya. Nah, di sini hasil vakumnya kelihatan banget. Dia ada serpihan-serpihan kerupuk yang udah kita tebar tadi. Terus dia ternyata ngevakum rambut-rambut yang bahkan tadi nggak kelihatan di karpet kita. Ada debu-debu juga yang warna-warna hitam gitu. Jadi benar-benar kuat. Nah, sekarang kita mau nyobain buat ngepelnya. Nah, pertama kita bakal ngisiin air di bagian sini. Oke, kita coba. Buat ngisi airnya sebenarnya bebas aja dia mau pakai air apa. Di sini kita pakai air minum aja. Untuk kapasitasnya dia bisa muat hingga 250 ml. Jadi lumayan gede lah ya. Nah, kita coba isi secukupnya aja. Ini buat testing aja. Nah, buat masangnya seperti yang tadi aku bilang, kita tinggal taruh aja dan pastiin buat sampai terdengar bunyi klik. Oke, selanjutnya kita nyobain dengan fitur ngepel sekaligus ngevakum. Kita lihat perbedaannya. Di sini kita pakai fitur yang vacuum plus mop dengan water level medium dan kecepatan yang turbo. Langsung aja kita mulai. Oke.
Oke, kalau di karpet mungkin kelihatannya nggak terlalu coba, tapi aku coba dulu. Nah, jujur buat karpetnya itu dia terasa sedikit lebih sembab gitu. Jadi bukan yang basah-basah banget, bukan yang kering-kering banget, tapi dia lebih ke sembab aja. Jadi kalau misalnya di permukaan lantai mungkin lebih kerasa bedanya. Oke, selanjutnya kita mau nyobain buat yang tipe C2 ini. Kalau C2 ini, dia buat ngisi airnya dia itu ada di bawah sini. Jadi perlu kita buka dulu. Untuk ngisinya, dia sama juga buat vakum yang tadi. Dia bisa diisi di bagian sini. Udah ada water tank kapasitas 250 ml. Sekarang kita coba isi pakai air minum biasa. Nah, ini bisa pakai air minum apa aja, tapi di sini kita coba pakai air minum biasa. Over. Oke, kita coba tutup lagi. Sebenarnya kalau buat dari desain, yang tipe S10 itu lebih apa ya? Lebih bagus buat penggunaan sehari-hari karena dia jadinya nggak ribet. Kalau ini kan dia perlu diangkat-angkat dulu. Oke, udah pastiin bunyi. Dan dia bakal balik ke docknya. Sekarang kita nyobain buat fitur pel sekaligus ngevakum. Di sini kita coba konekin dengan aplikasi Mi Home. Nah, di sini kita bisa ngatur fitur airnya. Ya, kalau tadi dia bisa ngatur, oh ini buat ngevakum aja, oh ini buat nyampur vakum plus ngepel, oh ini cuma ngepel aja. Kalau di sini dia nggak ada, dia cuma bisa ngatur buat tingkat airnya aja. Dia pakai airnya seberapa, jadi nggak ada fitur ngepel atau gimana-gimana. Oke, kita langsung pakai yang high plus turbo. Oke, di sini udah mulai nyala. Oke, tadi kita udah nyobain buat nambahin air, tapi kan tadi nggak ada fitur buat ngepelnya. Sekarang kita nyobain buat jalur yang udah dilewatin sama si vakum tadi. Jujur, buat vakumnya itu dia bukan yang bener-bener basah kayak yang tipe S10 tadi. Yang tipe C2 pun juga sama. Cuma perbedaannya ini sedikit lebih apa ya? Lebih sembab sedikit. Jadi nggak ngaruh banyak, cuma mungkin kalau dia di permukaan yang licin seperti lantai, dia bakal lebih berasa lagi. Tapi kalau di karpet dia nggak terlalu berasa. Oke, segitu aja buat video kali ini. Thank you buat Sobat Me Times yang udah nonton sampai habis. Buat teman-teman yang mau beli dua produk ini, kalian boleh cek link di deskripsi di bawah ini. Dan teman-teman jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe biar kalian gak ketinggalan informasi menarik. Dan jangan lupa buat pantengin sosial media kita di Instagram dan TikTok biar kalian gak ketinggalan info-info promo menarik lainnya dari Me Times tentunya. Oke, segitu aja. Kalian coba komen di bawah. Kalian mau konten apa berikutnya?